Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Musin. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang akuntansi ijarah praktis, contoh penerapannya. Nah, di sini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi ijarah. Kedua, jenis-jenis ijarah. Ketiga, akuntansi ijarah PSAK. Dan keempat, contoh penerapannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian akuntansi ijarah. Nah, jadi pengertian ijarah. Ijarah secara bahasa berasal dari kata al-ajru, yaitu imbalan atau upah. Nah, secara teknis, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Nah, di sini ada muzir atau pemberi sewa dalam hal pemilik aset atau bank syariah. Kemudian ada mustazir atau penyewa dalam hal nasabah. Kemudian ada objek ijarah, manfaat barang atau jasa. Nah, jadi maksudnya untuk secara teknis atau figu muamalah, ijarah adalah akad sewa menyewa, yaitu tadi perjanjian untuk memindahkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Artinya teman-teman, yang pertama, yang berpindah hanya manfaatnya, bukan barangnya. Kedua, setelah masa sewa selesai, barang tetap milik pemilik awal. Contoh, menyewa rumah, menyewa kendaraan, dan menyewa jasa tenaga kerja. Nah, lalu untuk pihak-pihak dalam akad ijarah, yang pertama muzir, dia adalah pihak yang memiliki barang atau jasa dan menyewakan kepada orang lain. Contoh, pemilik rumah, perusahaan rental, dan bank syariah yang menyewakan aset kepada nasabah. Kedua, ada mustazir atau penyewa. Nah, mustazir ini dia adalah pihak menggunakan atau mengambil manfaat dari barang atau jasa tersebut dengan membayar sewa atau upah. Contoh, orang yang menyewa rumah, nasabah yang menyewa alat dari bank. Untuk yang ketiga, yaitu objek ijarah. Teman-teman, yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat, bukan barangnya. Objek bisa berupa pertama, manfaat barang, kedua, jasa tenaga kerja. Untuk manfaat barang, seperti penggunaan mobil, rumah, atau mesin. Jasa tenaga kerja, seperti jasa tukang, guru, atau konsultan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis ijarah. Ya, jenis-jenis ijarah. Yang pertama ada ijarah ammah, kedua ijarah mutahiyah, dan ketiga ijarah mausufa fil al-jimah atau IMFD. Nah, yang pertama dulu nih tentang ijarah ammah, atau sewa murni atas barang atau jasa tanpa opsi perpindahan kepemilikan. Kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT. Nah, untuk ijarah mutahiyah bin tamlik ini dia merupakan akad yang sewa yang dia akhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari jasa pemilik
dalam hal ini bank. Kemudian kepada penyewa atau nasabah di akhir masa sewa. Nah, yang ketiga ijarah mausufa fil azimah atau IMFD. Ijarah atas barang atau jasa yang belum ada atau belum spesifik saat akad, namun disepakati kriteria dan spesifikasinya. Contoh, pemesanan jasa konstruksi rumah atau pembuatan baju kostum. Nah teman-teman, kita bahas yang pertama dulu tentang ijarah ammah atau sewa murni. Untuk ijarah ammah ini, dia merupakan akad sewa biasa, yaitu hanya memindahkan hak penggunaan atau manfaat suatu barang atau jasa tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Nah, ciri utamanya, yang pertama, hanya menyewa manfaat. Kedua, barang tetap milik kepemilikan. Yang ketiga, setelah masa sewa selesai, barang harus dikembalikan. Contoh nih, menyewa rumah selama 1 tahun, kemudian menyewa mobil rental, dan membayar jasa tukang atau guru les. Jadi ini sama seperti sewa pada umumnya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ijarah mutahiyah bitamlik. Untuk ijarah ini, dia adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Yang artinya teman-teman, awalnya itu akad sewa, akhirnya itu barang menjadi milik penyewa. Dengan perpindahan kepemilikan bisa melalui pertama hibah atau pemberian, kedua jual beli akhir masa sewa, ketiga pembayaran bertahap sampai lunas. Contoh, Bank Syariah membeli mobil lalu menyewakan kepada nasabah selama 5 tahun. Setelah cicilan selesai, mobil menjadi milik nasabah. Nah, konsep ini mirip konsep sewa beli ijarah masuk leasing syariah, begitu teman-teman. Dan yang terakhir untuk yang ketiga, ijarah mausufa fil azimah. Ijarah mausufa fil azimah, ijarah atas barang atau jasa yang belum ada saat akan dibuat, tetapi spesifikasi dan kriterianya sudah disepakati. Ciri utamanya nih, objek belum tersedia saat akad. Kemudian spesifikasi jelas dalam hal ukuran, kualitas, waktu selesai, dan lain-lain. Kemudian akan diserahkan di masa depan. Nah, akan diserahkan di masa depan. Contoh, pemesanan jasa pembangunan rumah. Kemudian pembuatan seragam atau baju kostum. Dan ketiga, pemesanan jasa pembuatan software. Nah, yang disewakan adalah hasil atau jasa yang akan diwujudkan nanti. Nah, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, akuntansi ijarah menyangkut dengan PSAK. Akuntansi ijarah untuk PSAK. Akuntansi untuk pemilik atau muzir. Perolehan aset. Jadi, aset ijarah diakui sebesar pembiayaan perolehan saat diperoleh. Nah, kemudian penyusutan. Aset disusutkan sesuai kebijakan penyusutan. Kemudian ada aset sejenis. Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa diakui saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Dan ada perbaikan. Biaya perbaikan ringan, tanggung jawab penyewa. Perbaikan besar, tanggung jawab pemilik. Nah, yang berikutnya untuk akuntansi penyewa atau mustazir. Beban sewa. Beban sewa diakui pada saat manfaat aset diterima, biaya perbaikan. Beban perbaikan ringan, aset ijarah diakui sebagai beban penyewa.
Ya, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan yang pertama, yaitu kasus ijarah mutahiyah bitamlik dengan kasus pembiayaan mobil. Jadi, Bapak Andi ingin memiliki mobil seharga 200 juta rupiah, tetapi tidak memiliki uang tunai. Ia mendatangi Bank Syariah untuk menggunakan skema IMBT. Nah, bank membeli mobil seharga 200 juta. Bank menyewakan mobil tersebut kepada Bapak Andi selama 5 tahun. Dalam artian 60 bulan. Nah, sewa disepakati 4 juta per bulan. Di akhir bulan atau ke-60, mobil dihibahkan atau dijual dengan harga simbolis ke Pak Andi. Nah, teman-teman, dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa awalnya akadnya adalah sewa atau ijarah. Jadi selama 5 tahun Pak Andi hanya penyewa, dan di akhir masa sewa terjadilah perpindahan kepemilikan tersebut. Nah, skema ini bukan kredit berbunga, melainkan akad sewa yang diakhiri dengan hibah atau jual beli. Jadi, untuk peran para pihak dalam kasus tersebut, pertama mujir atau pemberi sewa itu dari bank. Kemudian untuk mustajir atau penyewa, ya Pak Andi tadi. Lalu untuk objek ijarahnya, ya manfaat penggunaan mobil tersebut. Begitu. Nah, teman-teman, untuk contoh penerapan jurnalnya, saat bank membeli mobil dalam perolehan, nah dia akan menyewakan mobil, maka asetnya bertambah sehingga dia didebit. Nah, asetnya bertambah senilai 200 juta rupiah. Kemudian kalau dia menyewakan mobil, otomatis dia membayar di vendor kan. Nah, kas dalam rekeningnya otomatis berkurang untuk membayar vendor tersebut. Nah, dengan harga 200 juta. Kemudian saat Pak Andi membayar sewa untuk bulanan dalam hal pendapatan bank atau beban nasabah, jadi bank menerima uang sewa dari Pak Andi, otomatis kas naik. Nah, kas bertambah di debit. Nah, lalu untuk pendapatan bank dia juga bertambah karena bank memperoleh hasil sewa pendapatan, maka dia di kredit. Nah, pendapatan sewa ijarah untuk kas 4 juta dan pendapatan sewa juga 4 juta. Nah, teman-teman, contoh penerapan selanjutnya, saat bank menghitung penyusutan aset, misal 2 juta per bulan. Nah, di sini ada debit beban penyusutan, di mana aset ijarah 2 juta dan kredit akumulasi penyusutan 2 juta. Maksudnya, teman-teman, mobil yang disewakan nilainya semakin berkurang, di mana karena dipakai setiap bulan. Nah, dalam akuntansi, aset tetap seperti mobil harus disusutkan. Nah, dengan penyusutan itu menunjukkan penurunan nilai ekonomis berkurang. Jadi, di mana untuk di debit ini menunjukkan bahwa beban penyusutan bertambah, yang dimana beban selalu dicatat di debit. Kemudian untuk kredit, untuk akumulasi penyusutan bertambah, di mana ini adalah akun pengurang dari nilai aset tersebut, maka dicatat di kredit. Artinya, bank mengakui bahwa mobil mengalami penurunan nilai setiap bulan. Nah, di sini juga ada saat masa sewa selesai dan perpindahan kepemilikan, di mana akumulasi penyusutan 120 juta, kemudian ada beban atau hibah, jika ada itu 80 juta. Lalu ada juga di kredit aset ijarah 200 juta atau dalam hal mobil yang menjadi milik Pak Andi. Maksudnya, teman-teman, setelah 5 tahun masa sewa selesai, kemudian mobil tidak lagi dijual kepada Pak Andi dan juga mobil tidak menjadi aset. Jadi selama masa aset disusutkan, saat akhir akad
aset dikeluarkan dari pembukuan, di mana karena kepemilikan berpindah ke nasabah. Ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan, di mana dengan pembahasan-pembahasan yang telah saya bahas tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa akuntansi ijarah adalah pencatatan transaksi sewa-menyewa berdasarkan prinsip syariah, di mana yang dipindahkan hanya hak manfaat. Ya, hanya hak manfaat aset tanpa memindahkan kepemilikannya. Untuk pencatatan ini, dia mengatur pengakuan pendapatan bagi pemilik dan beban sewa bagi penyewa sesuai ketentuan PSAK 107, di mana secara umum ijarah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sewa rumah dan kendaraan, sehingga penting untuk dipahami agar praktiknya sesuai dengan prinsip syariah dan akuntansi yang berlaku. Ya, bagi teman-teman yang ingin melihat materi-materi yang saya ambil dan saya bahas tadi, silakan lihat sumber dan referensi yang telah saya cantumkan. Ya, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula seluruh pembahasan yang telah saya bahas tadi menyangkut materi akuntansi ijarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman yang telah menonton video saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat di kedepannya nanti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.